Interconnected Network atau yang biasa kita sebut sebagai internet, yaitu merupakan jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan antara jaringan komputer dan fasilitas komputer dan terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon ataupun satelit. Awal mula sejarah internet yaitu dimulai pada tahun 1960-an ya, yang dikembangkan oleh organisasi bernama ARPA ataupun disebut sebagai Advanced Research Project Agency. Seiring berjalannya waktu, internet dikembangkan oleh ilmuwan sehingga pada tahun 1990-an internet dikenal sebagai nama World Wide Web atau yang biasa kita sebut sebagai WWW. Nah, adapun fungsi dari internet yaitu sebagai media komunikasi dan juga media untuk mengakses informasi. Dengan internet, kita dapat melakukan komunikasi dengan sangat mudah dan juga mengakses informasi-informasi yang terbaru kapanpun dan dimanapun itu. IP. Alamat IP adalah sekumpulan angka yang dimiliki oleh setiap perangkat yang terhubung ke internet. Cara kerja alamat IP yang pertama, komputer terhubung ke router jaringan. Yang kedua, router berkomunikasi dengan server. Kemudian yang ketiga, komputer dan router memiliki alamat IP khusus yang digunakan untuk mengenali satu sama lain. Kemudian, alamat IP inilah yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi, mengambil dan mengirim data. Kemudian, bagian-bagian alamat IP. Yang pertama ada IP jaringan yang digunakan untuk menunjukkan jaringan tempat komputer yang berada. Kemudian IP host digunakan untuk menunjukkan semua host dalam jaringan tersebut. Versi-versi alamat IP. Yang pertama ada alamat IP versi 4 yang terdiri dari sekumpulan angka. Kemudian IP versi 6 yang terdiri dari kumpulan kombinasi angka dan huruf. Kemudian ada jenis-jenis alamat IP yang terdiri dari dua. Yang pertama ada IP publik yang terhubung ke jaringan internet global. Kemudian IP private yang hanya digunakan untuk jaringan lokal. Fungsi-fungsi alamat IP yang pertama sebagai identitas perangkat. Kemudian memudahkan komunikasi dalam jaringan komputer. Yang terakhir melacak lokasi komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat elektronik atau biasa yang disebut dengan email. Email adalah suatu bentuk komunikasi elektronik untuk mengirim atau menerima pesan dalam bentuk teks, gambar, atau lampiran lainnya melalui jaringan internet. Email pertama kali diperkenalkan pada tahun 1971 oleh insinyur komputer Amerika Ray Tomlinson. Peran penting email dalam kehidupan pribadi dan profesional yaitu efisiensi komunikasi dan fleksibilitas waktu dan lokasi. Dokumen dan arsip digital, pengurangan biaya, dan jaminan pengiriman dan penerimaan. Ada 3 jenis email yang umum digunakan. Yang pertama ada bulk email, yang kedua email berbasis web, yang ketiga penerusan email. Contoh layanan email yang banyak digunakan oleh pengguna di seluruh dunia yaitu yang pertama Gmail, yang kedua Yahoo, yang ketiga Outlook, yang keempat Allmail, dan yang kelima ada ProtonMail. Yang terakhir ada 2 jenis milis utama yang umum digunakan yaitu milis satu arah dan milis 2 arah. Yang pertama ada milis satu arah, yaitu pengirimannya terjadi dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa ada interaksi langsung. Manfaatnya adalah distribusi informasi, kontrol pesan, dan hemat waktu. Yang kedua ada milis 2 arah, terjadinya interaksi berurutan antara pengirim dan penerima. Manfaatnya adalah interaksi dan diskusi dan kolaborasi. Yang pertama, pengertian WWW. WWW merupakan singkatan dari World Wide Web. WWW adalah ruang informasi di internet yang menggunakan URL untuk mengenali sumber daya. Yang kedua, sejarah WWW. WWW terdiri dari 7 tahun. Ada 7 tahun sejarah WWW. Untuk pertama tahun 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, dan terakhir tahun 2009. Lalu yang ketiga, fungsi WWW. Fungsi WWW dapat sebagai web browser service, search engine, web hosting, dan portal. Cara kerja WWW, informasi diubah ke hypertext menggunakan HTML. Perbedaan WWW dan HTTP yaitu WWW menghapuskan tergabung dalam World Wide Web dan HTTP menunjukkan penggunaan protokol untuk komunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang FTP, Telnet, IRC, dan VoIP. Yang pertama, ada FTP. FTP adalah sebuah protokol standar internet yang digunakan untuk mentransfer file. Selanjutnya, sejarah FTP. Pada tanggal 16 April 1971, FTP ditemukan oleh seorang mahasiswa di sebuah universitas. Pada tahun 1950, seorang ilmuwan kemudian mengupgrade FTP tersebut. Kemudian pada tahun 1985, FTP diupgrade kemampuannya sehingga dapat menghapus dan membuat file. Pada tahun 1957, FTP di-upgrade kemampuan keamanannya. Kemudian pada tahun 1999, FTP diperbarui untuk mendukung protokol IPv6. Ada 2 jenis FTP, yaitu FTP server dan FTP client.
Ada beberapa fungsi protokol FTP. Yang pertama, tempat mentransfer data. Yang kedua, memperbanyak pengguna komputer. Yang ketiga, tempat menyimpan file bagi pengguna lain. Yang keempat, mentransfer data lebih mudah dan efisien. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Telnet. Telnet adalah sebuah aplikasi remote login pada komputer dalam sebuah jaringan. Kemudian sejarah Telnet. Yang pertama, pada tanggal 5 Maret 1973, Telnet pertama kali diciptakan. Kemudian pada tahun 1980, Telnet baru pertama kali dipublikasikan. Ada beberapa software yang menunjang kerja Telnet. Yang pertama, program klien dan program server. Ada beberapa manfaat Telnet. Yang pertama, untuk memecah masalah atau menguji server untuk akses jarak jauh. Yang kedua, menyediakan layanan komunikasi dua arah, berjalan melalui jaringan aman, dan ada beberapa katalog perpustakaan yang dapat dijangkau oleh Telnet. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang IRC. IRC merupakan suatu program layanan yang digunakan untuk chatting. Selanjutnya, sejarah IRC. Pada bulan Agustus 1988, IRC pertama kali dibentuk, dan pada tahun 1992, IRC baru disempurnakan. Selanjutnya, perintah dasar IRC. IRC memiliki 6 perintah dasar. Yang pertama, names, ignore, nick, voice, help, buy. Selanjutnya, ada fungsi dasar IRC. Yang pertama, untuk mempermudah komunikasi atau chatting antara orang dan grup. Yang kedua, digunakan untuk mengirim data. Yang ketiga, untuk mencatat suatu kegiatan di saluran atau channel IRC. Yang keempat, dapat memberikan informasi serta dapat membuat statistik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu VoIP. VoIP adalah teknologi yang digunakan untuk mengirim suara dalam bentuk data, kemudian dikirim melalui jaringan atau jaringan IP. Kemudian sejarah VoIP. Pada tahun 1973, VoIP pertama kali dibuat. Kemudian pada tahun 1995, VoIP terus dikembangkan. Kemudian pada tahun 1998, VoIP dikeluarkan pertama kali dalam bentuk perangkat keras. Kemudian pada tahun 2003, VoIP baru dipublikasikan ke dunia. Kemudian ada beberapa contoh VoIP. Yang pertama 323, yang kedua MGCP, yang ketiga SIP, yang keempat RTP, yang kelima SDP, yang keenam IAX. Kemudian ada 4 fungsi VoIP. Yang pertama signaling, yang kedua database service, yang ketiga call connection or disconnect, yang keempat codex operation. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang komputasi awan. Komputasi awan adalah metode penyediaan berbagai layanan melalui internet. Selanjutnya adalah contoh pemanfaatan komputasi awan. Yang pertama ada email, yang kedua ada penyimpanan, backup dan pengambilan data, yang ketiga adalah membuat dan mengatas aplikasi, yang keempat menganalisis data, yang kelima adalah streaming audio dan video. Selanjutnya adalah tipe komputasi awan berdasarkan layanannya. Yang pertama ada SaaS atau kita sebut dengan Software as a Service. Yang kedua adalah IaaS atau kita sebut dengan Infrastructure as a Service. Yang terakhir adalah PaaS atau kita sebut dengan Platform as a Service. Ini adalah cara kerja komputasi awan. Server pusat dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar mereka bisa menyediakan berbagai layanan virtual. Sumber daya pusat ini dikumpulkan dan diatur secara sefleksibel mungkin agar para pengguna bisa mengakses ruang penyimpanan sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah keuntungan dari menggunakan komputasi awan. Komputasi awan bukan hanya tentang kemampuan untuk mengakses file Anda dari jarak jauh. Komputasi awan memungkinkan pengguna untuk bisa memeriksa email dari komputer mana saja dan menyimpan serta mengakses file dari manapun, di Dropbox maupun Google Drive. Yang terakhir adalah web service. Web service adalah sebuah aplikasi yang berisi sejumlah database dan juga software yang dapat kita akses oleh perangkat tertentu melalui perantara tertentu secara remote. Nah, web service memiliki 3 fungsi. Yang pertama, web service dapat membuat data bisa diakses. Yang kedua, web service dapat membuat situs web dapat diakses melalui banyak protokol. Yang ketiga, web service dapat memberikan interaksi antara sistem, format, dan juga bahasa. Nah, web service memiliki 4 jenis. Yang pertama ada SOAP atau Simple Object Access Protocol, dan yang kedua ada REST atau Representational State Transfer, dan yang ketiga ada WSDL atau Web Service Definition Language, dan yang terakhir ada WDDX atau bisa kita bilang Web Distributed Data Exchange. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari web service. Secara garis besar, web service itu adalah sebuah sistem yang terintegrasi
dan juga menggunakan beberapa teknologi pendukung dan protokol terbuka. Nah, teknologi pendukung yang saya maksud adalah beberapa jenis-jenis web service yang sudah saya sebutkan tadi. Dan juga protokol terbuka yang saya maksud adalah HTTPS atau FTP. Biasanya, data yang dikirimkan oleh klien berformat REST atau SOAP. Nah, format tersebut, data tersebut dikirimkan dengan dalam dokumen XML dalam sebuah jaringan lewat beberapa protokol terbuka seperti HTTP. Nah, server kemudian mengambil dan mempresentasikan data dalam format XML, JSON, CSS, GS, dan juga HTML ataupun format-format lainnya. Nah, meskipun menerima beberapa format lainnya, server biasanya menampilkan data dalam bentuk XML, HTML, ataupun JSON. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.